Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 11 Agustus 2024 merupakan pekan biasa ke-19 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry dan Maria Clara. Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, setiap hari kami telah menerima berbagai pencerahan melalui kitab suci, sehingga iman kami pun berangsur-angsur bertumbuh menjadi semakin besar dan kokoh. Setiap hari kami boleh datang kepada Yesus untuk mendengarkan sabda-Mu, maka sekarang bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. 1 Raja-Raja bab 19 ayat 4 sampai dengan 8. Sekali peristiwa, Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu, Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Elia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Elia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Demikianlah sabda Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kecaplah dan lihatlah betapa
Alihkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus bab 4 ayat 30 sampai dengan 32 dan bab 5 ayat 1 sampai dengan 2. Saudara-saudara, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Sebab itu, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yohanes bab 6 ayat 41 sampai dengan 51. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Janganlah kamu bersungut-sungut.
Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Datang kepada Yesus. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Saya teringat akan Injil Matius 11 ayat 25-30 tentang ajakan Yesus sebagai juru selamat bagi orang-orang yang datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Terkesan siapa saja boleh datang kepada Yesus, semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan Yesus akan memberikan ketenangan untuk jiwa. Tetapi dari Injil Yohanes yang baru saja kita dengarkan, Injil Yohanes 6 ayat 44, Yesus berkata, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Iya, orang-orang Yahudi itu memang berjumpa dengan Yesus, memandang Yesus sebagai anak Yusuf yang mereka kenal. Maka mereka pun menjadi tak percaya kalau Yesus adalah roti yang telah turun dari surga. Mereka inilah yang dimaksud oleh Yesus sebagai orang yang bijak dan pandai, tetapi tak mampu melihat Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Terhadap orang-orang kecil yang memposisikan diri lebih rendah, sehingga lebih mudah akrab dengan sesamanya, malah mampu memandang Allah dan mudah menjadi percaya. Datang kepada Yesus di sini tidaklah dimaksudkan seperti berkunjung atau bertamu, datang untuk dijamu lalu setelah itu pulang atau pergi ke tempat lain, kembali menghadapi hidup yang oleh sebagian orang tidaklah menyenangkan dan bahkan menyusahkan. Yang dimaksud datang kepada Yesus adalah datang dan menetap bersama Yesus, sebab di sanalah rumah kita. Menjadi lebih jelas sekarang, yang dimaksud dengan tidak dapat datang kepada Yesus adalah tidak dapat tinggal di tempat Yesus seperti di rumah sendiri. Kita bisa saja datang kepada Yesus, tetapi jika pintu tidak dibukakan, maka kita tidak dapat masuk ke dalamnya. Datang kepada Yesus dan tinggal menetap bersamanya adalah anugerah dari Bapa di surga. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Yohanes 6 ayat 65.
Sesungguhnya sudah jelas, jika kita hidup sebagai orang kecil, maka Allah Bapa akan menarik kita untuk datang kepada Yesus, dan Yesus pun membuka kedua belah tangannya untuk menarik dan menyambut kita. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Menjadi orang kecil artinya percaya tanpa dipaksa-paksa atau diiming-iming seperti yang dilakukan iblis kepada kita, serta dengan rela kita mau ditarik olehnya untuk tinggal bersamanya. Jika kita menolak tarikan Yesus, ya otomatis tarikan Yesus itu menjadi batal seperti yang disampaikan oleh Yesus. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Yohanes 5 ayat 40. Sebaliknya, jika kita menyambut tarikan Yesus itu, maka Yesus dan segenap isi surga akan menyambut kita dengan sukacita. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, saya sendiri meyakini kalau saya memang ditarik oleh Allah Bapa untuk datang kepada Yesus. Dan itu terjadi setelah saya bertobat untuk menjadi orang kecil. Sebelumnya, saya sudah mengenal Allah Bapa dan Yesus Kristus sebab keluarga saya Katolik. Tetapi saya tidak datang kepada Yesus dan tidak tinggal bersamanya. Saya lebih memilih untuk menyambut ajakan iblis melalui kedagingan saya. Dan memang Allah Bapa tidak menarik saya, membiarkan saya berjalan semakin jauh darinya. Tetapi ketika saya memutuskan untuk kembali ke rumah Bapa, tak pakai lama, Tuhan pun segera meraih tangan saya untuk diajaknya masuk ke rumahnya. Sungguh tak pernah saya bayangkan sebelumnya, saya yang tak pernah mau membaca Injil, malah sekarang menjadi pewarta Injil. Oleh karena itulah saya mengajak siapa saja untuk menjadi orang kecil, supaya Allah Bapa menarik kita mendekat kepadanya untuk datang kepada Yesus. Marilah sekarang kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur karena Engkau telah berkenan menarik kami mendekat kepadamu, sehingga kami berkesempatan mengenal Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh telah memperoleh ketenangan setelah datang kepada Yesus dan tinggal bersamanya. Jagailah kami agar tak lagi kami menoleh kepada iblis yang senang mengumbar iming-iming itu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.